Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang sedikit masalah perempuan atau masalah seorang istri. Maksudnya adalah untuk kita mengetahui dan memahami bahwa tiap-tiap manusia ini memiliki tanggung jawab yang sama di sisi Allah dan memiliki harapan yang sama, meskipun memiliki kekuatan yang berbeda satu kepada yang lain, tetapi memiliki tujuan yang sama. Laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Allah untuk ibadah kepadanya dan memiliki harapan untuk masuk surga bersama juga. Satu ketika ada seorang perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya mewakili daripada kaum saya, yaitu wanita-wanita, ibu-ibu yang ada di rumah. Mereka mengatakan, menyuruh kepada saya untuk bertanya kepada engkau, ya Rasulullah. Beruntunglah kaum laki-laki, sebab laki-laki memiliki banyak kelebihan. Mereka yang pertama diperintahkan untuk sholat Jumat. Kami perempuan tidak diperintahkan untuk sholat Jumat. Betapa untungnya mereka. Mereka juga diperintahkan untuk sholat jamaah 5 waktu. Tapi kami tidak. Meskipun kami juga dibolehkan untuk sholat berjamaah. Mereka juga sholat tidak pernah ada berhenti-berhentinya. Tak akan datang haid. Tapi kami perempuan-perempuan setiap bulan mesti ada datang haid yang menyebabkan kami tidak dapat sholat. Dan kemudian yang lebih utama lagi, mereka adalah diperintahkan untuk berjihad, untuk berperang, dan kalau mereka meninggal dunia, maka mereka menjadi orang-orang yang syuhada, orang-orang syahid yang insya Allah terus masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kami tidak. Ya Rasulullah, apa yang patut kami lakukan ya Rasulullah, supaya kami juga memiliki peluang yang sama, mudah bagi kami untuk masuk dalam surga? Rasulullah SAW menjawab, jihad bagi seorang perempuan, jihad bagi seorang istri adalah di rumah. Di rumah. Betapa untungnya kalau kita lihat secara positif jawaban ini, bahwa ibu-ibu, istri-istri disuruh berjihad di rumah. Artinya semua yang dilakukan kerja rumah itu dianggap jihad. Bayangkan kalau suami Anda pergi untuk sholat Jumat, suami Anda berjihad dalam peperangan, suami Anda pergi selalu untuk sholat jamaah, Anda akan mendapatkan pahala itu jika Anda melaksanakan apa keperluan suami yang ada di rumah. Setiap mencuci pakaian, membersihkan rumah, semuanya ini dianggap jihad. Bayangkan kadang-kadang ibu-ibu apalagi yang rumahnya itu tingkat 2, tingkat 3, turun naik, kalau dihitung berapa kali. Kalau berjalan daripada dapur sampai ke ruang tamu, terus jalan-jalan ini dijadikan satu, dihitung, ya, diluruskan jalan itu berapa kilometer dah berjalan satu hari. Itu semua dianggap jihad, dapat pahala. Siapa tahu tiba-tiba nanti ketika di akhirat nanti Allah memasukkan surga kepada ibu-ibu, kepada istri-istri, dan ketika diketahui apa pahala yang paling besar, Allah memberitahu ketika engkau menyapu di rumah, ketika engkau membersihkan rumah, ketika engkau memasak untuk suamimu, ketika engkau mensetrika pakaian suamimu, ternyata pahalanya lebih besar daripada sholat 5 waktu, lebih besar daripada haji, lebih besar dari puasa. Beruntunglah ibu-ibu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, katakan kepada kaummu. Nah, dia kata kepada perempuan yang bertanya, yang datang tadi sebagai mewakili ibu-ibu atau istri-istri di rumah.
pulanglah kamu dan beritahu kepada istri-istri, bagi tahu kepada kaum ibu bahwa jika perempuan atau seorang istri melakukan 4 perkara ini, kata Nabi yang bermaksud hadis tadi, 4 perkara ini dilaksanakan, maka dia boleh masuk surga melalui pintu mana dia yang mau. Ya, apa itu? Nah, Nabi kemudian menyatakan yang bermaksud pertama adalah apabila seorang istri itu telah sholat 5 waktu. Andai kata tidak dapat sholat sunat, tak ada masalah. 5 waktu saja dibuat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, laksanakan 5 waktu. Ya, syukur-syukur dapat sunat. Tidak ada, tak ada sunat, tidak apa. 5 ini buat. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ibu-ibu puasa dalam bulan Ramadan, tetap laksanakan. Ya, kalau yang hutang, cepat laksanakan, bayar hutang tersebut. Sebab hutang wajib untuk dibayar. Yang ketiga adalah menjaga marwah. Baik suaminya tak ada, lebih-lebih lagi ketika ada. Jaga marwah, jaga diri kita. Jangan sampai menimbulkan fitnah. Jangan bercakap dengan laki-laki lain, dengan suami lain, dengan suara yang keras, dengan suara yang merayu-rayu, seolah-olah suara yang menyebabkan membangkitkan hawa nafsu. Jangan bercakaplah ya, yang penting-penting kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya. Menghargai supaya tidak timbul fitnah. Kalau ada tamu laki-laki datang, kalau boleh ya, kalau bukan keluarganya, bukan keluarga yang dikenal oleh suaminya, jangan diterima, jangan dilayan. Hindari benda-benda perkara-perkara yang tidak disukai oleh suami. Nah, inilah menjaga marwah, harga dirinya. Dan apabila di depan suami pun dia tetap menjaga harga diri tersebut. Yang keempat, yang inilah yang paling penting adalah mentaati suaminya. Ibu-ibu sekalian, kakak-kakak sekalian, makcik-makcik sekalian, maka hendaklah kalian ini untuk mentaati suami. Apabila telah dinyatakan sah pernikahan itu, aku terima nikahnya si fulan binti si fulan, maka diri kita ini telah diterima sebagai istrinya, maka ketika itulah jatuh untuk mentaati suami menjadi ketaatan yang utama setelah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ibu-ibu sekalian, istri-istri sekalian, suami kita ini ya dibiayai sekolah bertahun-tahun oleh bapaknya, dijaga makan minum pakaiannya oleh ibunya, tapi setelah menikah kepada kita, dia memberikan apa? Perhatian banyak kepada kita sekalian. Apabila dia telah kerja dan dapat gaji, kitalah yang diberi terbanyak. Ini sudah biasa di masyarakat. Mana ada diberi kepada ayahnya, kepada ibunya yang banyak? Tidak, tapi kepada Anda, kepada saudari, kepada makcik, kepada kakak. Maka beruntunglah, taatilah. Sepanjang perintahnya itu tidak melanggar syariat agama, maka menjadi kewajiban kita. Berkorbanlah, dekatilah, insya Allah. 4 ini kalau Anda lakukan, maka kata Nabi, dipersilahkan masuk surga pintu manapun yang Anda kehendaki. Ya Allah, betapa mudahnya ibu-ibu sekalian masuk surga. Maka mudah-mudahan ini untuk peringatan kita, ini untuk istri-istri kita, ini untuk ibu-ibu yang ada di rumah yang mendengarkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan sambung di lain kesempatan. Dan inilah yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.